Halo semua, kali ini saya berada di Yayasan Kakak. Kenalkan, nama saya Faros Ahmad Haidar yang akan menemani teman-teman untuk melihat bagaimana penanganan anak-anak yang terkena kekerasan di Yayasan Kakak. Yayasan Kakak berada di Jalan Flamboyan dalam nomor 1 Laweyan, Surakarta. Yuk ikuti. Saat ini saya sedang berada di ruang konseling. Mau tahu bagaimana proses konseling di Yayasan Kakak? Yuk kita lihat. Kakak itu sudah ada sejak tahun 97. Iya, tanggal 23 Juli 1997, itu artinya sudah sekitar 27 tahun Yayasan Kakak itu ada di kota Surakarta. Yang mencetuskan ini ya, lembaga ini, Yayasan Kakak ini. Nah, habis itu beliau mengajak beberapa teman untuk berkolaborasi untuk turut serta mendirikan Yayasan Kakak ini, sehingga terkumpul sekitar 9 orang yang mendirikan Yayasan Kakak, sehingga sampai sekarang bisa eksis di kota Solo seperti itu. Iya. Jadi ruangan-ruangan yang ada di Yayasan Kakak memang beragam, Mas Faros. Ada ruangan laktasi. Nah, ruangan laktasi itu memang digunakan untuk ibu-ibu yang mempunyai permasalahan terkait dengan menyusui. Itu sehingga memang di sana adalah proses untuk konsultasi, untuk konseling terkait dengan laktasi. Kadang-kadang juga memang kalau pas tidak ada yang konseling, terkadang digunakan juga untuk ruang podcast. Itu satu. Terus yang kedua adalah ada lagi kalau untuk ruang layanan ya, kalau tadi ruang klinik laktasi, ada juga ruang konseling. Nah, ruang konseling ini memang digunakan untuk mengkonseling anak-anak yang kebetulan datang ke kakak, ingin bercerita, ingin curhat, ingin juga menyampaikan apa yang dirasakan, seperti itu. Itu terus ada lagi, nah ini ruang yang kita pakai ini, Mas Faros, itu adalah ruang untuk training center kami. Jadi memang ini ruang yang disetting untuk pertemuan dengan anak-anak muda, dengan masyarakat, dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu maupun orang yang datang ke sini bisa menerima manfaat dari apa yang telah kita sampaikan. Terus ada juga ruang, kalau kita ke depan lagi kayak gitu, itu ada ruang ini Mas Faros, di belakang itu ya, itu juga ruang untuk berkegiatan anak-anak, tapi konsepnya outdoor. Itu sehingga memang banyak sekali ruang-ruang yang kita gunakan untuk pelayanan. Konseling itu bisa dilakukan jikalau si anak itu sudah mempunyai rasa trust, rasa percaya kepada kita, sehingga memang di awal kita harus membangun trust itu, sehingga anak itu percaya. Nah, setelah itu memang proses konseling ini dilakukan memang step by step. Kadang kita melakukannya individual, dari person by person. Itu kita lakukan dengan cara yaitu tadi ya, ngobrol. Kita punya metode, ada namanya planet kehidupan. Kita juga punya metode-metode yang membuat si anak ini akan mengungkapkan apa yang dirasakan. Sebetulnya kalau kita ngomong tentang anak bermasalah, pasti punya sebab. Ya, ada latar belakang kenapa anak ini tiba-tiba misalnya menjadi pelaku kekerasan, atau menjadi korban kekerasan gitu, atau menjadi pelaku bullying kayak gitu. Nah, oleh sebab itu memang kita harus mencoba mencari tahu latar belakangnya. Ataupun kalau misalnya yang sering, karena kakak mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual ya Mas, sehingga memang di konseling ini Yayasan Kakak memang berusaha untuk mencari tahu kenapa bisa terjadi ini, apa yang menyebabkan. Terus
situasi seperti apa sih yang ada di lingkungannya, sehingga memang menjadi hal yang penting Yayasan Kakak sendiri punya ruangan tersendiri untuk bisa ngobrol dari hati ke hati dengan anak-anak korban ini, sehingga kita menemukan cara bagaimana mereka bisa kembali lagi ke bahasanya ke kehidupan normal, kehidupan yang membuat mereka itu nyaman. Kami memang kalau saat ini fokus intens itu di Subo Suko Wonosraten. Jadi ada Sukoharjo, Solo, terus Boyolali, Karanganyar, Sragen, terus Sukoharjo, mana lagi ya, Wonogiri, seperti itu. Kami fokus di situ. Tetapi kami juga beberapa kali, Mas Faros, kita mengadakan kegiatan-kegiatan maupun pendampingan di beberapa tempat yang lainnya. Tapi memang fokusnya kita di Solo Raya ini. Selain kegiatan di dalam yayasan, Yayasan Kakak juga mengadakan kegiatan di luar seperti YCTC, yaitu kumpulan generasi anti rokok di Car Free Day Solo. Halo guys, hari ini di Solo kita Save Our Solo. Save our surroundings, lindungi kini nanti. Save Our Solo, cakep people-nya, sehat tubuhnya. Anak muda keren itu yang bebas rokok. Nah, itu tadi sekilas proses pembimbingan konseling dari Yayasan Kakak. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk tidak melakukan kekerasan pada anak di bawah umur. Saya Faros, pamit undur diri. Terima kasih.